Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dengan NPM 1022178 dari kelas K521AR, program studi akuntansi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mencari forecast dan anggaran triwulan untuk tahun 2017 dari soal berikut. PT Sena Sasta Panulu memproduksi 3 jenis produk, yaitu kemeja, kaos, dan celana. Data penjualan dari ketiga produk tersebut adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2009, penjualan kemeja sebanyak 12.375, kaos 2.200, dan celana 9.625. Kemudian untuk tahun 2010, untuk kemeja 10.780 unit, untuk kaos 7.535, dan celana 7.920. Untuk tahun 2011, 7.516 untuk kemeja, 10.285 untuk kaos, dan 6.710 unit untuk celana. Lalu pada tahun 2012, 12.375 untuk kemeja, 20.625 kaos, dan 8.773 celana. Pada tahun 2013, 15.125 untuk kemeja, 10.918 untuk kaos, 17.875 untuk celana, dan untuk tahun 2014, 9.169 untuk kemeja, 12.548 untuk kaos, dan 8.186 untuk celana. Pada tahun 2015, 6.368 untuk kemeja, 8.714 untuk kaos, 5.685 untuk celana. Lalu yang terakhir 2016, yaitu 10.485 kemeja, 17.475 kaos, dan 7.433 celana. Harga jual per unit untuk ketiga produk tersebut pada tahun 2009 untuk kemeja senilai 33.000, kaos 22.500, dan celana 45.000. Terjadi kenaikan harga setiap tahun sebesar 16%. Buatlah yang A, ramalan tingkat penjualan tahun 2017 dalam unit untuk 1. Kemeja dengan model free square, 2. Kaos dengan model semi average, dan 3. Celana dengan model trend moment. Lalu yang B, buatlah grafik hasil penjualan dari tahun 2009 hingga 2017 dan analisa penjualannya. Lalu yang C, anggaran penjualan untuk tahun 2017 secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk Januari 10%, Februari 8%, Maret 12%, kemudian triwulan 2 20%, triwulan 3 25%, dan triwulan 4 25%. Untuk yang pertama, kita akan menjawab tentang kemeja menggunakan metode least square. Di sini dituliskan pada tahun 2009 kemeja sebanyak 12.375 unit. Ini kita masukkan dari tabel soal bagian kemeja. Kemudian setelah itu dijumlah menjadi 84.193 unit. Setelah itu X-nya itu min 7, min 5, min 3, min 1, kemudian 1, 3, 5, 7, dan 0. X-nya ini jika dijumlahkan hasilnya harus 0. Kemudian setelah itu hasil X dikalikan dengan Y, di mana 12.375 dikalikan dengan min 7 hasilnya min 86.625.
Begitupun sampai seterusnya dikalikan antara 10.780 dikali dengan min 5, lalu 7.516 dikalikan dengan min 3, kemudian 12.375 dikalikan dengan min 1, kemudian 15.125 dikalikan dengan 1, hingga XY-nya, jumlah XY-nya itu jika dijumlah mendapatkan hasil min 27.581. Kemudian membuat tabel berikutnya, yaitu tabel X kuadrat. Itu didapatkan dari X lalu dikuadratkan, min 7 dikuadratkan menjadi 49, min 5 dikuadratkan menjadi 25, min 3 dikuadratkan menjadi 9, min 1 dikuadratkan menjadi 1, 1 dikuadratkan menjadi 1, 3 dikuadratkan menjadi 9, 5 dikuadratkan menjadi 25, dan 7 dikuadratkan menjadi 49. Lalu dijumlah menjadi 168. Kemudian kita mencari A-nya. A-nya itu dari jumlah unit kemeja yang terjual, yaitu sebesar 84.193 dibagi dengan tahun. Tahunnya itu yang diketahui 8 tahun. Jadi rata-ratanya 84.193 dibagi dengan 8, hasilnya 10.524. Kemudian untuk B-nya, itu hasil dari jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat, yaitu min 27.581 dibagi dengan 168. Hasilnya adalah min 164. Kemudian kita dapat mencari Y-nya dengan rumus A ditambah B dikali dengan X. Y-nya ini yang kita cari adalah 2017. Jadi bisa kita tulis Y 2017 sama dengan 10.524 itu A-nya, ditambah dengan B-nya itu min 164, kemudian dikali dengan X-nya itu adalah 9. Karena dari 2009 sampai dengan 2017 adalah 9 tahun. Kemudian hasilnya adalah 9.048. Jadi untuk perhitungan peramalan kemeja dengan metode least square, yaitu pada tahun 2017 akan ada penjualan kemeja sebanyak 9.048 unit. Kemudian yang kedua, kita akan mencari kaos dengan metode semi accurate. Sama seperti tabel sebelumnya, sekarang yang dimasukkan adalah penjualan kaos. Untuk X-nya itu min 3, min 1, 1, 3 untuk kelompok yang 1. Untuk kelompok 2, X-nya 5, 7, 9, dan 11. Sehingga didapatkan total X-nya itu adalah 13. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita cari rata-rata kelompok 1. Karena rata-rata kelompok 1 ini jika dijumlah adalah 40.645. Itu didapatkan dari 2.200 ditambah dengan 7.535, kemudian ditambahkan dengan 10.285, dan ditambahkan lagi dengan 20.625. Kemudian dibagi 4. Karena ini adalah 4 tahun dari 2009 sampai dengan 2012, itu adalah kelompok 1. Mendapatkan hasil A-nya itu adalah 10.161. Kemudian setelah itu menghitung rata-rata kelompok 2. Rata-rata kelompok 2 ini yaitu 49.655, itu didapatkan dari 10.918 ditambahkan 12.548 ditambah 8.714 dan ditambah 17.475. Kemudian dibagi 4 sesuai dengan tahunnya, 4 tahun.
mendapatkan hasil 12.414. Kemudian kita mencari B-nya. B-nya itu rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1, kemudian dibagi 4, yaitu 12.414 dikurangi dengan 10.161 dibagi dengan 4, mendapatkan hasil 563,13. Kemudian kita dapat mencari Y-nya dengan rumus A ditambah B kemudian dikali X. Y 2017 sama dengan 10.161, itu adalah nilai A-nya, ditambah dengan nilai B-nya 563,13, kemudian dikali dengan X-nya itu, jumlah X-nya itu 13. Mendapatkan hasil Y 2017 yaitu sebanyak 17.482. Jadi, penjualan pada tahun 2017 diramalkan akan menjual 17.482 unit kaos. Kemudian kita akan menghitung penjualan celana dengan metode trend moment. Untuk penjualan celana, pindahkan dulu penjualan celana dari tahun 2009 sampai 2016 dari soal, kemudian dijumlah, mendapatkan jumlah 72.207 unit celana penjualannya. Kemudian X-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika dijumlah adalah 28. Setelah itu, tabel berikutnya yaitu X dikalikan dengan Y, penjualan celana dikalikan dengan X, yaitu 9.625 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 7.920 dikalikan 1, kemudian 6.710 dikalikan 2, hasilkan 13.420. Selanjutnya 8.773 dikali dengan 3, hasilnya 26.319. Begitupun sampai dengan ke bawah dikalikan. Kemudian tabel berikutnya ada X pangkat 2 yaitu 0 dipangkatkan 2 itu 0, 1 pangkat 2 yaitu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2 itu 36, dan 7 pangkat 2 yaitu 49. Lalu kemudian ditotal menjadi 140. Kemudian kita dapat membuat persamaan 1. Persamaan 1 itu yaitu total jumlah penjualan celana sama dengan 8A. 8 itu didapatkan dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Kemudian ditambah 28B. 28 adalah jumlah dari X. Jadi persamaan 1 itu 72.207 sama dengan 8A ditambah dengan 28B. Kemudian untuk persamaan 2 yaitu didapatkan dari jumlah XY sama dengan jumlah XA ditambah jumlah X pangkat 2B, yaitu 246.230 sama dengan 28A ditambah dengan 140B. Kemudian kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk dieliminasi. Persamaan 1 kita kalikan 7 dan persamaan 2 kita kalikan 2, menghasilkan untuk persamaan 1 505.449 sama dengan 56A ditambah 196B. Kemudian untuk
samaan 2, kita kalikan 2 menjadi 492.460 sama dengan 56A ditambah 280B. Kemudian dikurangi 56A-nya ini habis, jadinya 505.449 dikurangi dengan 492.460 menjadi 12.989. Kemudian sama dengan B-nya ini 196 dikurangi 280 menjadi min 84B. Kemudian B-nya 12.989 dibagi dengan 84 mendapatkan total min 154,63. Selanjutnya kita distribusikan menggunakan persamaan 1 tapi dibalik menjadi 8A ditambah dengan 28B sama dengan 72.207. Kemudian 8A sama dengan 72.207 dikurangi 28B-nya pindah ruas menjadi ke sebelah kanan 28, kemudian B-nya diganti dengan angka yang sudah kita cari, yaitu min 154,63. Kemudian 8A sama dengan 72.207 dikurangi dengan min 4.329,6. Kemudian 8A sama dengan 72.207 ditambah 4.329,6. 8A sama dengan 76.537. A sama dengan 76.537 dibagi dengan 8. Jadi hasil A-nya itu 9.567. Kemudian kita dapat mencari Y-nya dengan rumus A ditambah B dikalikan dengan X, yaitu 9.567 ditambah dengan min 154,63 dikali dengan 8. Mendapatkan hasil 8.330. Jadi, penjualan pada 2017 diramalkan akan menjual 8.330 unit celana. Berikut adalah grafik penjualan kemeja pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Dengan analisa, penjualan kemeja tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan penjualan sebanyak 15.125 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2015 dengan penjualan sebanyak 6.383 unit kemeja. Kemudian, berdasarkan perhitungan forecast dengan metode least square, penjualan kemeja pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 1.437 unit dibandingkan dengan tahun 2016. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik berikut. Setelah itu, berikut adalah grafik penjualan kaos. Dengan analisa, penjualan kaos tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan penjualan sebanyak 20.625 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2009 dengan penjualan sebanyak 2.200 unit kaos. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan forecast dengan metode semi-average, penjualan kaos pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 7 unit dibandingkan dengan tahun 2016. Seperti yang terlihat pada grafik berikut. Kemudian selanjutnya ada grafik penjualan celana. Dengan analisa,
Penjualan celana tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan penjualan sebanyak 17.875 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2015 dengan penjualan sebanyak 5.685 unit celana. Sedangkan, berdasarkan hasil perhitungan forecast dengan metode trend moment, penjualan celana pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 897 unit dibandingkan dengan tahun 2016, seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut. Setelah itu, ada anggaran penjualan triwulan pada tahun 2017. Untuk triwulan 1 pada bulan Januari 10%, pada bulan Februari 8%, dan pada bulan Maret 12%. Sehingga jika ditotal, triwulan 1 yaitu 30%, triwulan 2 20%, triwulan 3 25%, dan triwulan 4 25%. Untuk peramalan tahun 2017, penjualan kemeja adalah 9.048 unit, lalu 17.482 unit kaos, kemudian 8.330 unit celana. Untuk harga satuannya pada tahun 2017 karena mengalami kenaikan selama 16% setiap 2 tahunnya, untuk kemeja menjadi 54.120, kaos menjadi 36.900, dan celana menjadi 73.800. Lalu berikutnya adalah tabel anggaran penjualan triwulan pada tahun 2017. Untuk triwulan 1, unitnya dihitung dari untuk kemeja yaitu 9.048 dikalikan dengan triwulan 1 yaitu 30%, sehingga mendapatkan 2.714,40, kemudian dikalikan dengan harga satuannya mendapatkan jumlah 146.903.328. Kemudian untuk kaos dari unitnya yaitu 17.482 dikalikan dengan triwulan 1 30% mendapatkan hasil 5.245, kemudian dikali dengan harga satuannya yaitu 36.900, kemudian mendapatkan jumlah 193.540.500. Kemudian untuk celana, unitnya yaitu 8.330 dikalikan dengan triwulan 1 yaitu 30% mendapatkan 2.499 unit, lalu dikalikan dengan harga satuannya yaitu 73.800 mendapatkan jumlah 184.426.200. Kemudian untuk triwulan 2 untuk unit kemeja yaitu 9.048, kemudian dikalikan dengan triwulan 2 yaitu 20% mendapatkan 1.809,60, kemudian dikalikan dengan harga satuannya 54.120 mendapatkan jumlah menjadi 97.935.552. Kemudian untuk triwulan kaos unitnya yaitu 17.482 dikalikan dengan 20% mendapatkan 3.496, kemudian dikalikan dengan harga satuannya yaitu 36.900 mendapatkan jumlah 129.2.400. Kemudian untuk celana yaitu 8.330 dikalikan dengan 20% mendapatkan 1.666, kemudian dikalikan dengan harga satuannya yaitu 73.800 mendapatkan jumlah 122.950.800. Kemudian untuk triwulan 3 unitnya untuk kemeja yaitu 9.048 dikalikan dengan triwulan 3 yaitu 25%.
Untuk triwulan 4 sama dengan triwulan 3, maka hasilnya sama, yaitu 2.262 dikalikan dengan harga satuan kemeja yaitu 54.120, mendapatkan hasil 122.416.440. Kemudian untuk kaos pada triwulan 3 dan 4 yaitu 17.482 dikalikan dengan 25%, mendapatkan hasil 4.371, kemudian dikalikan dengan harga satuannya yaitu 36.900, mendapatkan jumlah 161.289.900. Kemudian untuk unit celana yaitu 8.330 dikalikan dengan 25%, mendapatkan hasil 2.083, kemudian dikalikan dengan harga satuannya 73.800, kemudian mendapatkan jumlah 193.725.400. Untuk triwulan 4 jumlahnya sama dengan triwulan 3. Kemudian semuanya ditotal. Untuk unit kemeja menjadi total 9.048. Untuk jumlahnya yaitu 489.677.760. Untuk kaos unitnya yaitu 17.482. Kemudian untuk jumlah totalnya yaitu 645.122.700. Kemudian yang terakhir untuk celana unitnya menjadi 8.330. Kemudian jumlahnya 614.827.800. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.